Oke, ya kembali lagi bersama saya. Bagaimana teman-teman kabarnya? Aku harap kita semua dalam keadaan sehat. Jadi akhir-akhir ini aku mulai banyak membaca puisi ya. Setelah akhirnya berhasil move on dari Helophilia, akhirnya berhasil move on dari buku kumpulan cerita pendek aku. Pada akhirnya aku ingin menulis sesuatu yang baru gitu bagi aku sendiri. Ya sesuatu yang baru itu ya tentu saja di luar cerpen. Gitu. Pada akhirnya mulailah aku masuk ke dalam puisi. Oke, pertama banyak orang mendefinisikan puisi. Penyair-penyair, banyak sekali penyair-penyair yang mendefinisikan puisi. Dalam puisi sebetulnya dalam proyek buku yang sedang aku kerjakan ini adalah suara apa yang aku bawa gitu. Suara apa yang aku bawa dalam puisi-puisi yang hendak diterbitkan ini. Banyak sekali penyair yang membawa suara-suara dalam buku-buku kumpulan puisinya. Misalnya seperti Faisal Odang dalam Manurung. Bagaimana dia membawa suara-suara budak dalam Laga Ligo. Gitu ya. Bagaimana suara-suara budak itu dimunculkan. Ada juga seperti Heru Joni Putra dalam buku kumpulan puisinya yang berjudul Badrul Mustafa. Yang bagaimana itu seperti suara-suara khas al Abu Nawas. Ya. Bagaimana kisah-kisah lucu, tapi ada nuansa religiusitas yang tersembunyi, yang tersirat di dalamnya. Banyak sekali ya, misalnya kayak yang kekinian, kayak yang baru-baru ini, seperti Belajar Lucu dengan seriusnya Hasta Indriana ya. Itu yang pernah jadi nominasi dalam Kusala Sastra Khatulistiwa, bahwa ada topik-topik kekinian yang coba untuk diulik, coba untuk dikontemplasikan melalui berbagai macam sudut pandang dan berbagai macam interpretasi gitu. Jadi akhir-akhir ini aku lebih banyak membaca puisi ya. Tentu saja puisi-puisi yang bagus menurut aku ya. Dari mana kategori bagus itu? Ya, misalnya aku menjelajah puisi-puisi yang mana yang masuk ke dalam long list Kusala Sastra Khatulistiwa misalnya, atau puisi-puisi, buku-buku puisi mana yang masuk menjadi nominator buku sastra bidang Tempo misalnya. Jadi aku lebih kepada buku-buku puisi mana yang masuk ke dalam daftar panjang penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa. Kemudian aku coba baca-baca. Ada beberapa yang aku beli dan ada beberapa yang aku baca secara online di Ipusnas. Ipusnas ini sangat membantu bagi aku. Terima kasih kepada pihak Balai Bahasa atau Badan Bahasa yang menerbitkan aplikasi Ipusnas itu. Jadi aku sering baca puisi-puisi situ. Pada akhirnya berbagai macam buku puisi yang aku baca tidak hanya melihat bagaimana suara itu datang dalam puisi-puisi para penyair, atau gaya yang bagaimana, gaya ucap yang bagaimana yang datang dari penyair itu, muatan-muatan apa atau tema-tema atau topik-topik apa yang mereka geluti atau mereka gemari. Selain itu adalah bagaimana sebuah buku puisi itu terkonsep dengan baik, terkonsep dengan rapi, ada benang merah yang berupaya mereka bawa di hadapan para pembaca. Buku puisiku ini mungkin tidak akan terlalu panjang ya, sebagai umumnya sebuah puisi. Tentu selain menghindari rasa jemu dari pembaca, buku puisi yang mungkin tidak akan lebih dari 100 halaman dan mungkin hanya terdiri dari kurang dari 50 puisi ini juga mempermudahkan kerja aku dalam persoalan mengedit ulang gitu ya. Jadi ketika 50-an kurang ini aku kumpulkan dalam satu titik temu, kemudian aku edit secara berulang-ulang, ini lebih mempermudahkan kerja aku ketimbang aku mengumpulkan 100 puisi atau lebih dan aku harus menyiapkan nafas yang panjang untuk mengedit keseluruhan itu. Jadi tidak usah panjang-panjang, yang penting apa yang aku sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh pembaca. Tentu saja ke depan ini mungkin menjadi pengalaman awal aku ya, bagaimana menerbitkan buku puisi setelah usai dengan kumpulan cerita pendek.
bagi aku, mengaca dari pengalaman sebelumnya di buku Heliofilia, keberhasilan sebuah buku itu, khususnya buku puisi, adalah bagaimana sebuah buku itu mendapatkan respons dari pembaca ya, ada feedback dari pembaca, ada tanggapan dari pembaca, ada komentar dari pembaca. Lebih baik lagi bila mereka pembaca memberikan kritik dan saran, itu lebih bagus ya. Karena keberhasilan buku puisi adalah ya ada respon itu, ada tanggapan itu dari pembaca. Artinya kalau ada tanggapan, pembaca itu membaca buku kita, mengapresiasi buku kita dengan membaca. Aku ingin menghadirkan respon-respon itu melalui beberapa puisi yang aku sajikan dalam buku ini. Memang belum final, memang belum final. Aku masih mengedit ya, karena ada beberapa puisi yang belum masuk, ada beberapa puisi yang aku kira siap. Tapi pekerjaan yang menyenangkan bagi aku adalah pekerjaan mengedit. Karena ketika kita selesai membuat patung, dalam arti bagian-bagian tubuh manusia, pekerjaan mengedit adalah pekerjaan menerka di detail-detail patung itu, detail-detail bagian mata, apakah ada yang salah, detail-detail bagian telinga, kuping, hidung, mulut, itu apakah ada yang salah. Pekerjaan mengedit adalah membenahi dan lebih meneliti apa-apa yang dirasa kurang, apa-apa yang dirasa kurang meledak, kurang bagus, kurang baik, logikanya mungkin ada yang cacat, atau tata bahasanya, kata-katanya ada yang salah ketik, dan sebagainya. Jadi aku lebih suka pekerjaan mengedit, memberikan detail pada patung-patung yang setengah jadi itu. Beberapa ini di puisi-puisi yang aku baca, itu salah satu yang aku suka itu adalah puisinya Avianti Arman ya, Mbak Vivi ya. Puisi-puisi dari Mbak Vivi, ya, dari Avianti Arman itu menurut aku sangat sangat teliti dan sangat detail. Gaya gaya ucap yang dibawa dalam puisi-puisinya sangat ritmis ya. Seperti seorang pendiam yang berbicara. Bayangkan, seorang pendiam yang berbicara itu kata-katanya banyak yang dalam-dalam, kata-katanya banyak yang masuk ke dalam sublim dan intim gitu. Jadi beberapa lirik memang kuat-kuat. Tentu saja dalam buku kumpulan puisi yang sedang aku kerjakan ini, yang rencananya terbit tahun ini 2022, memikirkan bagaimana suara-suara yang aku bawa itu lebih kepada suara-suara orang yang mungkin jarang didengarkan, keluhan-keluhan dari masyarakat kelas bawah yang mungkin jarang didengarkan, bagaimana mereka melihat fenomena hidup, bagaimana mereka mengalami peristiwa yang titik yang terbawah dalam hidupnya, bagaimana mereka mendeskripsikan soal kebahagiaan misalnya atau kesedihan. Jadi suara-suara yang ingin aku bawa adalah suara-suara kaum-kaum itu yang ingin berupaya memberikan sudut pandang dan deskripsi akan sesuatu. Mungkin itu ada beberapa yang perlu aku sampaikan. Tentu saja ini merupakan pengalaman perdana ketika aku hendak mengerjakan kumpulan puisi. Hanya saja aku hari ini lebih banyak membaca ketimbang menulis sebetulnya. Aku ingin menggali banyak sekali apa-apa yang karakter-karakter dari puisi-puisi para pemenang penghargaan itu ya. Ada banyak sekali yang seperti aku sebutkan dari awal. Mungkin ini direkam pada tanggal 6 apa 5? 5. Pada tanggal 5 Juni 2022. Dari ini saya bercerita mengenai kalau aku sedang mengerjakan buku kumpulan puisi. Entah nanti akan terbit bulan apa di tahun ini, berarti ini merupakan curhatan aku yang pertama ketika aku ingin yaitu mengerjakan proyek kumpulan puisi ini. Semoga buku ini bisa lahir normal, tidak prematur, dan mendapatkan respon atau komentar atau tanggapan yang baik dari teman-teman ya, khususnya teman-teman pembaca. Mungkin itu video singkat hari ini. Aku nggak tahu akan ngobrolin apa lagi. Yang jelas dengan adanya video ini mungkin akan menjadikan api yang membakar semangat aku untuk menulis. Mungkin itu.
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye-bye.